kitab Ayub ini bahasa Inggris Job ya. Arti nama Ayub itu banyak. Yang pertama, di mana ayah. Itu salah satu arti atau sebutan orang menderita. Zaman Ayub itu orang menderita itu sering dipanggil Ayub. Jadi semacam panggilan juga ya, panggilan. Atau di mana ayah, atau di mana Allah. Jadi seperti penderitaan dia ya. Jadi nama Ayub ini muncul ya, Kejadian pasal 46 ayat 13. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub. Di sini ada nama Ayub. Tetapi mungkin kurang tahu ya, ini sama dengan Ayub di dalam kitab Ayub atau hal yang lain. Tapi memang zaman kitab Kejadian sudah ada nama Ayub. Kitab Ayub ini sering disebut kitab hikmat dan puisi. Kitab hikmat dan puisi ya. Karena kebanyakan isinya itu puisi atau syair. Sehingga dan juga berbicara tentang hikmat. Maka disebut kitab hikmat dan puisi ya. Kemudian ini zamannya sama dengan zaman Abraham. Jadi sebelum Masehi tahun 2000. Jadi itu sebenarnya salah satu kitab yang paling kuno. Zamannya hampir sama dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Ayub ini keturunan Esau. Ishak dan Esau ya. Esau itu sebenarnya bukan orang Israel. Penulisnya tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi tempat tinggal itu Uz. Jadi tempat tinggal nama daerah Uz ini juga itu tanah Edom ya. Edom itu juga tertulis di dalam Kejadian pasal 10 ayat 23. Kata kunci di sini ya tadi Stefanus jelaskan mengapa. Jadi banyak pertanyaan mengapa ini terjadi. Mengapa? Kemudian tema kitab itu ya sesuai dengan pertanyaan mengapa ya. Jadi hikmat dan kedaulatan Allah itu tema kitab Ayub. Inti ayat di sini ya dua mungkin saya coba pilih ya. Pasal 1 ayat 21 ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi itu artinya ya Tuhan berdaulatnya atas semua kejadian atau penderitaan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Itu salah satu ayat yang penting. Kemudian pasal 42 yang terakhir. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kesimpulannya ya pasal yang terakhir, pasal 42, dia hanya dengar-dengar saja tentang Tuhan. Tetapi sekarang dia sendiri memandang Allah. Jadi itu pengakuan Ayub yang terakhir. Kemudian kitab Ayub ini apa kaitan dengan Kristus? Mirip dengan penderitaan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga menderita dan juga sebagai penebus. Nanti ya pasal 19 ayat 25 ya, penebus. Dia mencari penebus. Kemudian hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu salib Yesus Kristus itu hikmat Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus seperti Ayub pasal yang terakhir ya, dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Isinya sangat mirip dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian ciri khas kitab Ayub itu yang pertama, tidak tertulis tentang hukum Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat tidak berbicara tentang hukum Taurat. Artinya kitab ini tertulis sebelum zaman Musa. Jadi ya hampir sama dengan zaman Abraham. Tidak banyak tentang hukum Taurat. Kemudian kitab ini menyajikan pembahasan terdalam yang ditulis mengenai rahasia penderitaan. Itu istilah teologi ya, itu biasanya teodik. Itu mengapa seseorang mengalami menderita. Itu kita sering mengalami. Jadi mengapa di bumi ini ada agama? Jadi agama itu muncul untuk memberi jawaban kepada orang menderita. Orang menderita, dia bertanya, mengapa ini terjadi? Sulit menafsirkan kejadiannya, penderitaannya. Maka sering bertanya, tiba-tiba ada kecelakaan, itu semua anggota keluarga meninggal dunia. Tiba-tiba ada bencana alam, maka kehidupan seseorang hancur semua. Jadi waktu itulah manusia mulai bertanya,
Mengapa ini? Ini bukan hanya Yob saja bertanya kepada Tuhan atau kepada diri sendiri, tapi semua orang percaya akan melewati proses penderitaan ini. Itu harus bukan hanya Yob saja, kita akan melewati penderitaan seperti ini. Sehingga baru kita akan bertanya mengapa ini. Karena manusia itu kenyang, aman, tidak ada pertanyaan. Karena tidak terjadi ya kejadian-kejadian sesuai dengan keinginannya. Beda kenyataannya, kerinduannya. Maka hal kecil, hal besar, kejadian besar itu terjadi. Maka biasanya tafsirannya zaman dulu ya, sejak zaman dulu, zaman Ayub ini mungkin kira-kira dari sekarang kira-kira 3-4 ribu tahun yang lalu, orang-orang berpikir ya biasanya seperti teman Ayub ya, itu upah dosa karena kamu berdosa. Itu mungkin pikiran zaman Ayub itu, dasar pikiran zaman Ayub. Ada agama sampai sekarang mengajar ajaran seperti ini juga. Kalau seseorang mengalami penderitaan, ya orang bilang, atau pendiri agama bilang, ya kamu berdosa, atau kamu dihancur oleh setan. Jadi mencari alasan dalam sengsara, dalam penderitaan, biasanya itu karena dosa atau setan. Itu sebenarnya ada ajaran kekristenan yang sangat menekankan upah dosa ini dan pengaruh atau tipu daya iblis. Itulah penyebabnya. Itu jelas. Tetapi bukan hanya itu di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Ayub ya. Bukan hanya itu saja, itu benar. Tetapi bukan hanya itu, ada yang lebih, ada yang melebihi pikiran manusia ini. Jadi itu hikmat Allah ya, hikmat Allah. Jadi hikmat Allah seperti bangsa Israel, mereka melewati padang gurun, keluar dari Mesir, tidak langsung ke masuk ke tanah Kanan. Mereka melewati padang gurun untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke tanah Kanan. Perlu proses. Setiap orang Kristen itu tafsiran penderita itu semacam proses untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu mungkin bermacam keuntungan juga, mungkin dewasakan sebagai anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Itu semacam kemuliaan Tuhan ya, itu menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi banyak agama berusaha keras untuk menghindari penderitaan. Tetapi untuk orang Kristen itu percaya kepada Tuhan itu mengikuti penderitaan Tuhan. Itu tujuannya. Jauh beda dengan agama yang lainnya, agama yang lain. Jadi beberapa agama, mengapa kamu sekarang menderita atau mungkin kastanya rendah? Karena dosa kamu sebelum lahir. Karena karma kamu. Atau mungkin Konghucu, karena kamu tidak bekerja keras. Karena kamu belum semangat. Itu jawabannya. Tidak selalu seperti itu ya. Kemudian ciri khas di sini syair ya. Kebanyakan pasal 3 sampai pasal 42. Hampir semua itu tertulis dengan syair. Semacam puisi ya. Puisi. Maka sulit ditafsirkan. Khususnya iman Ayub itu. Banyak tafsirannya. Tadi Stefanus menafsirkan iman Ayub itu agak positif ya. Ayub tetap bertahan, bertekun. Sehingga pasal 42 dia menerima berkat 2 kali lipat. Itu biasanya tafsiran biasa. Tapi menurut saya itu Ayub goncang-goncang imannya. Karena belum menemukan jawaban yang tepat. Tafsiran saya itu iman Ayub itu akan negatif, goncang-goncang, tidak setia. Kemudian ya percakapan dan persepakatan Allah dengan iblis itu sebenarnya itu bahasa aslinya setan, tapi bahasa Indonesia itu kenapa tiba-tiba pakai iblis, aku kurang mengerti ya. Bagaimana Allah bercakap-cakap sama iblis atau bersepakat dengan iblis untuk mencobai jemaat, itu sebenarnya pertanyaan besar ya. Tapi kesimpulannya ya, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di surga, tapi kita tahu ya, itu semua diizin oleh Allah. Semua terjadi atas izin dari Allah kita. Itu kemudian garis besar kitab Ayub itu pasal 1 sampai 3 itu pembukaan. Perdebatan di surga. Di surga ya terjadi persepakatan
percakapan sama iblis dan Allah. Tapi Ayub tidak tahu apa yang terjadi di surga. Sehingga nanti terjadi masalah, dia bingung kan. Kalau dia sudah tahu apa yang terjadi di surga, pasti dia ya bertekun. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di surga. Itu kehidupan kita ya. Kemudian pasal 4 sampai 41 itu perdebatan di bumi. Maka apa yang terjadi di surga, maka di bumi ini perdebatannya itu panjang lebar. Panjang lebar. Panjang lebarnya bagian yang pertama ya, pasal 4 sampai 27 itu perdebatan 3 kali. 3 teman datang, 3 sahabat Ayub datang, kemudian pasal 4 sampai 14 itu pertama kali mereka berdebat secara bergiliran. Elifas bertanya, kemudian Yob jawab, kemudian Bildad bertanya, Yob jawab, Sofar bertanya, bukan bertanya, menegur, kemudian Ayub menjawab. Kemudian babak yang kedua ya, mulai besok ya, sampai 21, pasal 21, kedua kali, berulang-ulang lagi. Kemudian 22 sampai 27, ketiga kali. Tapi Sofar tidak muncul, hanya Elifas bertanya, Yob dijawab, Elifas menegur, Bildad menegur, kemudian Ayub dijawab. 3 kali. Itu maksudnya apa di sini? Maksudnya mungkin bukan untuk saudara-saudara mungkin bingung ya. Tapi maksudnya di sini perdebatan di antara manusia itu berkali-kali di babak yang ketiga kali pun tidak dapat solusi. Itu maksudnya. Dan juga kita juga bingung ya setiap hari membaca sampai pasal 27 mungkin lumayan pusing ya. Karena ini berulang-ulang. Ini terjadi di bumi ini. Tidak mengerti kehendak Allah di bumi ini, ya semua orang pusing. Sulit berkomunikasi, sulit menemukan jawaban yang tepat. Itu terjadi di bumi ini ya. Kemudian pasal 28 itu puisi hikmat, itu terkenal ya, puisi hikmat. Kemudian pasal 29 sampai 31 orasi. Itu ceramah. Itu bukan percakapan teguran atau jawaban, itu satu arah. Ayub sendiri berbicara pasal 29 sampai 31. Kemudian salah satu teman yang paling muda, Eliu, dia berbicara. Kemudian Tuhan sendiri ya, Yahweh sendiri bertanya kepada Ayub. Ayub tidak berbicara apa-apa, tapi Tuhan sendiri bertanya kepada Ayub bermacam-macam pertanyaan. Ayub tidak bisa menjawab tentang satu pertanyaan pun ya, karena itu semua tentang hikmat Tuhan. Kemudian penyelesaian itu Ayub bertobat. Di sini Ayub bertobat artinya iman Ayub tadi ya, goncang-goncang itu lebih cocok ya tafsirannya. Kalau tidak goncang-goncang, dia tetap setia seperti tafsiran biasa di sini. Ya bagaimana? Mengapa dia bertobat ya? Di sini bertobat, kemudian semua dipulihkan, pemulihan Ayub 2 kali. Jadi izin penderitaan, kemudian perdebatan tentang penderitaan, tidak ada solusi, kemudian pemulihan dari penderitaan. Kemudian pasal 1 sampai 2 ya, itu prosa, kemudian syair, kemudian ya prosa.